pernah jamaah saya nelpon saya Bapak Ibu, Pak Ustaz, ambo dulu dengan suami talonsong siang Ramadan. Oh yo, tu baale Pak Ustaz. Oh puasa lah ibu, apa ya puasa 2 bulan berturut-turut. Apa puasa ibu ndak usah, apa saya ibu ndak. Ya. Tapi apa lah mati Ustaz. Ya. Kan bisa begitu tu Pak. Contoh begitu tu. Beliau tak tahu kalau kami puasa 2 bulan berturut-turut lah mati apa caranya lah. Caranya kalau ada anaknya ya yang bisa gantikan oleh anaknya dulu. Sebab itu kata Nabi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, maka puasakanlah oleh walinya. Kalau tidak ada tu bolehlah diganti lagi makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin lagi makan masing-masing sehari makan. Nah, itu. Tapi harus diganti puasa dulu. Ini kalau tidak ada, memang tidak mampu, tidak mampu atau tidak ada. Kenapa ibu tidak dibebankan kafarat? Salah satunya ibu ada haid, ini 2 bulan berturut-turut. Tidak mungkin lah ibu yang haid bisa 2 bulan berturut-turut. Itu makanya bapak yang disuruh bayar kafarat. Karena kafarat kau puasa 2 bulan berturut-turut. Mustahil perempuan 2 bulan berturut-turut dong. Ini haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab as-siyam, hadis-hadis yang menjelaskan perkara puasa. Di pertemuan yang lalu kita baru bahas sampai hadis sahur, karena kata Nabi, sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan puasa. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dan di riwayat lain dari At-Tirmizi dikatakan qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Artinya kata Nabi, manusia itu akan senantiasa diberikan Allah kebaikan yang banyak selama mereka menyegerakan berbuka. Dan di hadis At-Tirmizi ditambahkan, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang segera berbuka. Nah, jadi ini perkara berbuka salah satu yang menjadi amal yang paling dicintai Allah itu, kalau sudah masuk waktu berbuka maka segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau datang waktu berbuka jangan dulu salat, jangan dulu ke masjid, berbuka dulu, batalkan puasa dulu walaupun dengan seteguk air. Kadang-kadang kita ini begini, kita di perjalanan, bisa jadi kita pulang dari kantor, lalu di jalan mungkin agak lambat, macet misalnya, tiba-tiba sudah azan saja kita di perjalanan, maka minum dulu. Jangan ditunggu pula di rumah nanti berbukanya. Sediakan minuman di kendaraan itu. Saya kalau pergi ngajar sore itu biasanya dalam tas saya tu kalau pakai motor, nah di tas saya tu ada minuman tu. Jadi di mana nanti waktu berbuka datang, saya pinggir dulu. Menepi dulu, lalu batalkan puasa dulu. Itu sunnahnya begitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau waktu berbuka sudah datang, maka batalkan dulu puasanya. Walau setelah itu baru salat dan melakukan hal-hal yang lain. Nah, soal berbuka ini ada juga ketentuan. Kata Nabi, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam tajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur.
apabila kamu berbuka, maka mulailah berbuka dengan korma. Dan jika tidak menemukan korma, maka dengan air putih, karena itu adalah suci. Jadi Bapak Ibu berbuka itu tidak jo kolak lah, tidak jo teh lah, jo korma. Itu sunnah Nabi begitu, pahalanya besar. Jadi besok menjelang Ramadan ini ibu-ibu balilah korma ya. Minimal ya mengambil sunnah saja. Ambo tak menggali korma aja, dulu ambo kok ustaz kok promosi korma, menggali korma ustaz kan enggak. Ini sunnah Nabi begitu. Kalau kita berbuka itu korma dulu, paksakan makan korma itu walaupun kita tidak biasa lidah kita. Paksakan korma itu. Yang paling baik itu korma kering, tamar namanya. Ada korma yang basah, yang kalau kita makan itu menempel-nempel di gigi kita tuh. Ada korma yang kering, yang kering tu yang bagus, itu namanya tamar. Jadi Bapak Ibu kalau nanti beli korma, korma kering ya, jangan korma basah. Sunnahnya begitu. Jadi Bapak Ibu nanti makan korma tu ganjil ya. Biasanya Nabi itu kalau berbuka dengan korma tu 3, 5, 7, 9. Jadi korma tu ganjil, tu sunnahnya begitu. Ya, jadi bukan hanya korma, sebenarnya Bapak Ibu kalau makan buah tu memang sunatnya ganjil. Ya, jadi kalau makan lansik 3, 5, 7, 9 gitu. Kalau apapun buah yang dimakan tu usahakan ganjil. Kecuali pisang, kalau pisang 7 beko tamanong ko ibu ya. Kalau pisang cik 2 jadilah. Kalau ketek-ketek ganjil. Memang sunahnya begitu tu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti usahakan dengan korma berbukanya. Kalau tidak bisa korma atau tidak ada korma, maka air putih dulu. Jadi saya tidak ada menemukan dalil ibu berbuka itu dengan yang manis kalau tidak ada korma. Kalau tidak ada korma, air putih, mak. Karena itu suci kata Nabi. Jadi minum air putih dulu. Jadi batalkan puasa Bapak Ibu dengan air putih. Baru setelah air putih itu dari Coca-Cola, kok cindu, terserahlah. Tapi berbuka itu membatalkan puasa itu dengan korma atau dengan air putih. Nah, itu sunnah Nabi, ikuti saja. Pasti pahalanya besar. Nah, gitu. Nah, lalu hadis berikutnya, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia. Qaula zur itu dusta kah, marah-marah kah, mencaci, menghibah kah, ya, itu namanya zur. Dia tetap melakukannya baik dengan sadar maupun karena kebodohan. Ya, maka kata Nabi, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya di hari itu. Artinya tidak ada lagi pahala puasanya. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi hasilnya menahan haus dan lapar saja. Karena puasa itu bukan hanya menahan makan minum tapi juga menahan lidah kita. Itu kenapa ada hadis Nabi nanti begini. Ibu bapak sedang puasa Ramadan. Datang orang mencaci maki. Kita tidak tahu salah kita apa. Dicaci makinya habis-habisan. Maka Bapak Ibu, apa kata Nabi? Falyakul fi nafsih. Hendaklah dia berkata pada dirinya. Bukan pada yang mencaci. Berkata pada dirinya yang dicaci tadi. Dia berkata pada dirinya sendiri, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ibu bapak dicaci maki orang, lalu yang jen banyak cari tuang kau dan puasa gini kau itu pun habis pahala puasa kita. Ya, jangankan akan mencaci balik dia, mengatakan dia dan puasa macam banyak cari tuang leh, itu pun habis pahala puasa kita tu. Ya, makanya perintah Nabi kalau kita dicaci maki orang, katakan pada diri kita, bukan pada diri yang mencaci tadi. Apa katakan pada diri kita? Saya berpuasa. Lidah pun ditahan, imsak lidah itu. Ini tidak mencaci orang, kita dicaci orang. Maka kita pun menahan lidah kita. Itu yang imsak namanya. Seperti Maryam dulu gendong anak, apaknya ndak ada loh. Lewat di depan apa kaumnya, ku macam-macam lah bahasa kaumnya kan, yang pelacur lah, inilah wanita yang ndak tahu macam-macam lah. Bapaknya orang saleh, keluarga saleh, anak perangai modeko, ndak tanggung caci maki orang lebih.
Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya berpuasa dan saya tidak akan menjawab cacian mereka. Tu puasa sebenarnya itu. Jadi puasa tu menahan diri dari segala yang bisa merusak puasa, termasuk omongan kita. Dan sekarang merusak puasa tidak hanya dengan mulut, tapi juga dengan ujung jari. Bapak ibu berkomentar di WA group, di media sosial, komentar kita, orang kita komentari sama itu. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan minumnya, kata Nabi. Ya, makanya di bulan Ramadan tu bapak ibu kau jangan berkumpu-kumpu aja acok-acok. Ya, kalau berkumpu-kumpu kau 5 minit elok lah kau minit kanan pun pindah ke orang kau lemah. Ya, kalau tak mengecek orang nak lama berkumpu kau lebih ibunya berkumpu kau lamanya mengecek orang. Maka sebagai ibu-ibu kau kadang berlanjur 5 minitnya, mau tanya 2 jam di lapau tu. Tu kurangilah. Ya. Yang ada sebagian ibu-ibu kau yang model tu. Ya kan, pergi berlanjur sebantanya. Ya pak ibu-ibu kalau berlanjur 10 minitnya, tapi nya mota di lapau di kadai dulu. Lama tagak mota lu. Ya kan, pergi berlanjur sebantanya. Bapak ibu nanti bulan Ramadan kurangilah. Ya, bersama-sama berkumpul-kumpul tu. Beko muluik beko, ndak tahan beko lo. Termasuk sore-sore tu jangan keluar aja lain. Ya. Kalau bapak ibu lah menjelang berbuka tu perbanyak doa. Karena kata Nabi doa yang diijabah Allah itu salah satu dari 3 doa yang tidak ditolak Allah itu da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka, dan di puncak doa dan puncak doa diijabah tu di saat menjelang berbuka. Karena di saat menjelang berbuka tu ibu kita berada di puncak lapar dan haus. Jadi jam 5 sampai berbuka itu tuh puncak haus, puncak lapar. Nah, kalau kita berdoa tu diijabah Allah itu. Karena orang yang sedang kehausan, kelaparan itu tuh sangat dekat dengan Allah, doanya diijabah oleh Allah. Tapi setan tahu itu, maka nyelo orang keluar rumah sado sore itu. Ya, coba celiklah sore-sore Pak. Macet di mana-mana. Sado orang keluar rumah, neng gadang, neng ketek, neng tua, neng muda, neng baru lahir pun nyongkek ya keluar. Tak apa rusanya mangkit anak-anak baru lahir itu keluar itulah. Ya kan, akhirnya apa terjadi ibu? Nanti kalau sudah menjelang berbuka, itu semuanya berdesakan pulang. Nah, semua ingin cepat pulang. Akhirnya ada yang tersenggol kendaraannya, keluarlah basuh-basuh, kambing pajak, habis pahala itu. Dari pagi bapak ibu sudah menahan, menjelang berbuka dengan 1 kalimat saja batal, habis. Ya puasanya tetap sah, cuman pahalanya tidak ada lagi, habis semua pahalanya. Hanya dengan 1 kalimat, misalnya nyosenggol atau di pajak oleh laban. Itu Pak. Tidak boleh mencaci maki. Itu namanya zur. Tidak boleh menghibah, tidak boleh menghina. Itu makanya ambo heran ibu menjalang babuku, menjalang sahur, baku acara komedi-komedi ku banyak banget. Padahal acara komedi itu isinya itu banyak kaula zur itu. Olok-olok. Coba cari komedi itu Bu. Komedi ku 2 sih objeknya Pak. Kalau ndak porno, olok-olok. Cari lagi ndak? Bahan candaannya, bahan leluconnya kalau tidak mengolok orang atau negatif bahasanya. Selalu itu. Habislah puasanya itu, yang melucu pun habis, yang menonton lelucon pun habis. Coba cari menjalang berbuka gua cara TV kalau tidak itu gua isinya batia-tia saya, tak ada. Apa salahnya menjalang berbuka tu TV diisi dengan kajian-kajian, dengan diskusi-diskusi agama. Ia cie-cie tapi banyak dengan acara dan batia-tia tu dan tu penontonnya lebih banyak. Itu sahur tu celik tu yuk sahur yuk tu acaranya. Acara hiburan yang itu huru-hara, ndak ada kebaikan di situ. Kita bulan Ramadan kok itu acaranya. Ndakkah ada acara lain yang bisa lebih mendidik, yang lebih bernilai kebaikan? Ya.
Makanya pelawak-pelawak tu kan bantuknya lucu-lucu kan. Kerana yang akan jadi bahan lawak kan ya bantuknya tu, ikut salah satunya tu. Itu kaula zur namanya tu. Mengolok-olok, menghina, mencaci, ya tu. Maka kata Nabi, kalau ada orang begitu ndak usahlah dia meninggalkan makan minumnya karena ndak ada nilainya lagi. Itu bahasa Nabi begitu. Jadi dikurang-kurangilah Bapak Ibu ya, lidahnya tolong ditahan ya. Kadang-kadang di masjid pun mota orang yo bawa itulah ya, candu mota gitu. Tuh. Lalu hadis berikutnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Hadis Bukhari Muslim. Cerita Aisyah, Nabi itu dalam keadaan berpuasa, ini mohon apa ya, memang gitu bunyinya. Nabi itu mencium istrinya dan bersenda gurau dengan istrinya, tetapi beliau dikatakan, saya yang paling mampu menahan gejolak syahwat saya. Jadi ya, ini ndak masalah ya, suami istri misalnya yang pengantin baru ya, dia mencium istrinya di siang Ramadan ya, tapi ingat Nabi melakukan itu karena Nabi paling bisa menahan syahwat. Tapi kalau nanti syahwatnya muncul jangan. Makanya yang muda-muda itu ndak usah. Kalau yang tua-tua ndak apa. Kalau yang muda-muda itu nanti khawatirnya, karena setan itu pintar. Setan itu dia hanya menyuruh mendekati pohon. Makanya Allah larang jangan makan pohon, jangan makan buah kan. Yang dilarang Allah jangan dekati pohon. Sebab kalau mendekati pohon, beko memakan buahnya. Awalnya mendakik-dakiknya ke pohon tu, tapi ujungnya merasuk buah tu makan lah. Ya itu. Tu makanya saya sering katakan tu Pak, kan biasanya orang banyak menikah menjelang Ramadan kok. Iyo, banyak. Nah, yang menikah menjelang Ramadan, apalagi yang pengantin baru, agama kurang, ini gampang kok Bapak Ibu, setan kok. Ya kan? Makanya Bapak Ibu yang babinantu menjelang puasa kok, tolong calik-calian anak tu menjadi siang Ramadan. Kok masuk kamarnya berduanya pacian, jangan. Ya beko tak paleset beko Bapak Ibu. Nyo ndak ringan urusan tu lo tu. Nyo puasa 2 bulan berturut-turut beko tu Dia kata lo puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 1 bulan sudah jodoh baliknya, baru 2 bulan berturut-turut. Maka ingiannya, setan tu awalnya mendakik-dakik ke pohonnya Bapak Ibu. Nah, awalnya kau manjik pohon, makan buah lah, selesai. Karena 2 bulan berturut-turut beko. Ya, makanya Abu sering mengatakan tu kalau bisa aja menjelang Ramadan kau menikah, sudah Ramadan mana lah. Ya, tapi alasannya kan supaya berkawan sahur. Ayah ndak loh. Ya. Ini boleh memang tidak ada masalah, tapi hati-hati karena ada penjelasan hadis Nabi itu mencium istrinya karena beliau paling mampu menahan syahwatnya. Artinya kalau berpotensi syahwat jangan lakukan. Beko pada kanai kafarat puasa 2 bulan. Ya perlu diingat kadang-kadang anak-anakku ibu tidak sadar atau tidak tahu atau lah talonsong Bapak Ibu. Saya pernah jamaah nelpon saya Bapak Ibu, Pak Ustaz. Ambo dulu dengan suami talonsong siang Ramadan. Oh yo. Tu baale Pak Ustaz. Oh, puasa lah ibu apa-apa ya puasa 2 bulan berturut-turut apa puasa ibu ndak usah apa saya. Karena kafarat tu apa saya ibu ndak. Ya. Tapi apa lah mati Ustaz. Ya. Kan bisa begitu tu Pak. Contoh begitu tu. Beliau tak tahu kalau kami puasa 2 bulan berturut-turut lah mati ya Pak tu. Tu Pak caranya lah. Caranya kalau ada anaknya ya yang bisa gantikan oleh anaknya dulu. Begitu kata Nabi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, maka puasakanlah oleh walinya. Walinya siapa? Anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya, saudaranya. Itu walinya namanya itu. Cari anak ibu yang laki-laki dulu, suruhnya puasa 2 bulan berturut-turut oleh namanya. Menggantikan puasa apaknya tu yang mati tu. Kalau ndak ada tu bolehlah diganti lagi makan 60 orang miskin.
Cari 60 orang miskin lagi makan masing-masing sehari makan. Nah, itu. Tapi harus diganti puasa dulu. Ini kalau udah ada memang tak mampu atau tak mampu atau tak ada. Adonya punya anak tapi tak ada taluk puasa 2 bulan menggantikan apaknya lah berturut ya. Ya, atau ya ndak ada anaknya. Ndak usah. Kalau begitu sudahlah, bayar saja kafaratnya, beri makan 60 orang miskin. Itu artinya ini terjadi bahwa ada orang-orang tertentu yang suami istri melakukan kesalahan di siang Ramadan. Awalnya karena mendekat pohon tadi. Ya. Makanya memang dibolehkan. Kalau ditanya, boleh tidak kita mencium istri bersenda gurau dengan istri di siang Ramadan? Boleh selama tidak melakukan jima. Tapi ujungnya hati-hati. Kalau kita tidak mampu menahan, jangan mendekat. Maka mohon maaf ini, kalau siang itu yang muda-muda, terutama yang baru-baru menikah, tidur siang itu pisah kamar saja. Jangan saranjang tidurnya siang tu. Ya, beko ya kan talaluan beko. Itu masalahnya di situ. Jadi kalau tanya boleh, tidak ada masalah. Gitu. Begitu dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai kalau tidak kita lanjutkan. Silakan Pak. Nah begini, Bapak Ibu tidak tahu kalau beliau punya hutang puasa. Kalau hutang kafarat dia harus 2 bulan berturut-turut Pak ya. Dia tidak bisa dipotong-potong tuh Pak. Hari yang ke-59 batal perulang dari awal beliau. Ya kalau kafarat kan kita tidak tahu Pak. Kalau hutang misalnya begini, kan bisa jadi begini Pak. Bapak ini sakit biasa, demam. Pas awal Ramadan beliau demam, maka boleh beliau makan kan, berbuka. Tapi 2 minggu demam, mati langsung. Ya, mati langsung. Berarti beliau wajib mengqada itu. Tapi lah mati Ustaz, itu disebut walinya tadi mengqadakan. Anaknya mengqadakan. Ini kan sakit biasa, beda dengan sakit permanen. Kalau sakit permanen stroke, fidyah. Ikut demam. Kiranya damam itu membuat mati, anaknya puasakan, atau cucunya, atau saudaranya, gantikan. Ya laki-laki, wali. Kalau ibu misalnya wali ibu siapa? Laki-laki kan? Ya, yang wali ibu yang berhak menikahkan ibu, ayah, kakek, ya, saudara, atau yang wali anak wali. Itu boleh. Ini persoalannya kita kan tidak tahu Pak. Kalau tidak tahu begini caranya. Apa ibu puasa saja Senin Kamis? Tapi niatkan mengqadakan puasa orang tua kita. Iya. Andai bapak ibu puasa orang tua kita tidak ada hutang, jadi amal kita. Tapi kalau mereka ada hutang, ya untuk mereka. Jadi ibu bapak, ya kalau mungkin bisa jadi ibu tidak ada hutang lah, lalu dah hutang ibu. Tapi orang tua awak mungkin pernah berhutang dan awak tak tahu loh. Maka setiap puasa Senin Kamis itu niatkan mengqadakan puasa mereka. Sengaja aku mengqadakan puasa ayah ibu saya kalau mereka berhutang. Tapi kalau berhutang lunas tu. Tapi kalau mereka tidak berhutang lagi, ke kita sajalah. Jadi amal sunat dia untuk kita. Begitu baiknya Pak. Kalau kita tidak tahu lagi mereka pernah berhutang atau tidak. Itu makanya menjelang mati itu ya bercerita lah juana. Nak dulu ama ada hutang puasa sekian hari nazar dulu lunta bayi. Kan bisa jadi apa bernazar dulu. Lunta bayi sampai ke anak biarnya bayarkan. Atau kafarat dulu seperti apa tadi, antuk-antuk saja lah mati sih kan. Padahal hutang 2 bulan duri itu. Dan itu tak ringan tu ibu. Berat masalahnya tu. Ya, 2 bulan berturut-turutnya ke puasa. Untung ibu kali masih hidup. Kok lah mati ni ibu tu baca doa itu. Ya kan? Dan tu akan banyak terjadi. Tak semua orang paham aturan Pak Ibu. Ya, mungkin dikiranya sama saja dengan siang biasa, siang Ramadan tu. Ya kan? Begitu. Jadi yang tak tahu lagi sudah kita niatkan saja setiap puasa sunat, niatkan mengqadakan puasa mereka. Dan insyaallah dilunasi hutang mereka kalau mereka masih berhutang. Silakan Ibu. Ya.
Kata Allah itu, kalau kata Nabi, kalau kafarat itu beri makan 60 orang miskin. Satu, yang diberikan makanan. Ya 60 orang miskinnya untuk satu hari makan. Enggak. Yang wajib itu Ibu makanan pokok. Makanya Nabi berikan korma. Ya ada sahabat tuh katanya, saya paling miskin, ya udahlah, ini bawa korma kasih makan ke istrimu. Berarti yang kita berikan tuh makanan dan sekali dan sehari makan untuk satu orang. Sekarang begini Bu, kalau orang makan nasi sehari surang, ya abi dinyo tiga kaleng susu tuh. Nah, itu makanya satu mud namanya. Jadi kafarat itu satu hari itu satu mud makanan lah. Satu mud makanan itu kira-kira 3 kaleng susu beras. Nah, jadi Ibu beri makanan 60 orang miskin yang ya konversinya satu orang itu 3 kaleng susu beras. 60 orang miskinnya, bukan 60 ya untuk 60 bungkus untuk satu orang miskin, enggak. Orang miskinnya 60 cari. Enggak. Jadi satu hari itu makan ya 3 kaleng susu lah. Pagi sekaleng susu, siang sekaleng susu, sore sekaleng susu. Enggak, kan orang miskin tak perlu sambal no. Ya kalau orang miskin perlu garam sih Ibu. Orang miskin jangan dibayangkan makannya model awak yang kayu. Enggak, kalau orang miskin cukup je sambal lado. Ya. Ya, tapi kalau ditambah dengan sambalnya lebih baik. Ya masuk orang mengunyah nasi saya lagi lah sambalnya. Iya, begitulah. Ibu konversi sajalah. Minimalnya segitu, 3 kaleng susu beras yang Ibu makan, 1 mud namanya itu. Setiap itu 60 orang miskinnya Ibu. Bukan 60 bungkusnya, bukan 60 paketnya. Ibu mencari 60 orang miskin, tidak boleh sama orang miskinnya. Ya. Ini hukuman supaya tidak dianggap sepele itu. Boleh, kan dihitung 60 orangnya. Orangnya yang dihitung 60. Ya. Itu hukumannya itu. Itu kalau tidak mampu puasa Ibu ya, bukan itu pilihan ndak itu. Itu ndak pilihan, itu kalau tidak mampu berpuasa, baru pindah. Coba puasa dulu. Kira-kira 2 kali puasa gagal taruh saya mencapai 60 hari itu. Bagilah leh. Berarti tidak mampu namanya itu. Memang tidak mudah tu, maka saya katakan itu memang tidak apa Ibu ya, bukan. Kalau Ibu yang menantu yang menikahnya menjelang Ramadan tu tolong cari-carian siang tu. Ya di Kobalonnya siang tu. Enggak, kafarat tu suami. Ini wali, istrinya tidak wali. Yang wajib kafarat itu suami Ibu ya, istri tidak. Walaupun berdua pakai rajo. Tidak, wali. Ya. Itu hebatnya ibu-ibu tu. Ya. Pakai rajo berdua tapi dosa untuk kami surang hanya. Dibebankan ke kami dosa Ibu, dah kami dosa lo tebakok kafarat itu penghapusan dosa. Orang kok berdosa tu bakok gadang penghapusnya tu barik tu dosanya gadang tu. Tapi yang disuruh melakukan kafarat itu suami saja. Kenapa suami yang disuruh bayar kafarat Ibu? Karena perbuatan itu inisiatornya laki-laki. Tidak ada perempuan inisiatornya tu. Pasti apa? Ya. Tu makanya apa yang dibebankan tu, karena ide bermula dari beliau ya. Yang kedua menjadi bukti ya dosa istri
Kalau itu dilakukan atas sepengetahuan suaminya, maka istri tidak dibebankan dosa kecuali suaminya. Kalau dia berbuat dosa atas pengetahuan suaminya, itu dosa ditanggung suami itu. Itu kenapa ibu misalnya gini, menutup aurat untuk perempuan, yang dipanggil tak perempuan itu, wahai suami-suami, katakan pada istrimu, wahai anak ayah-ayah, katakan pada anak perempuanmu, kan begitu ya. Kulli azwajika wa banatika, katakan pada istrimu, berarti suami itu. Katakan pada anak gadismu, berarti ayahnya tu. Panjangkan jilbabmu. Siapa yang dipanggil? Ayah dan suaminya. Artinya kalau ada wanita bersuami, dibiarkan suaminya keluar rumah, tidak menutup kepala, tidak menutup aurat, dosa dibebankan ke suami. Ada anak gadis yang tidak menutup aurat keluar rumah, dosa dibebankan ke ayahnya. Tuh, ya. Masalah apa? Sanangnya jadi ibu, bukan sanang sebenarnya. Tanggung jawab laki-laki begitu beratnya. Sampai kafarat pun begitu. Ibu-ibu tidak dibebankan kafarat. Kenapa ibu tidak dibebankan kafarat? Salah satunya ibu ada haid, ini 2 bulan berturut-turut. Tidak mungkin lah ibu yang haid bisa 2 bulan berturut-turut. Baca rohnya tu. Itu makanya bapak yang disuruh bayar kafarat. Karena kafarat kau puasa 2 bulan berturut-turut, mustahil perempuan 2 bulan berturut-turut dong. Nya haid. Nya kalau batal di hari tertentu ulang dari awal balik. Misalnya apa kau lambai kafarat lah 58 hari. Hari ke-59 batal, ulang balik dari 1. Gitu. Ya, kalau ibu tak mungkin puasa sebulan saja, tak mungkin berturut-turut, apalagi 2 bulan berturut-turut. Karena haid nya beko. Itulah rahasianya kenapa kafarat tidak untuk ibu-ibu, walaupun perbuatannya berdua melakukan. Itu. Kecuali lupa. Ya, pak lupa, ibu lupa lah sudah tak kena puasa tu tak kena kafarat tu. Ya berdua tu tak mungkin lupa lah kok cik, bisa lupa berdua, malah lupa dua. Ya tetapi mana tahu sama lupa saya. Apa lupa, ibu lupa. Lah sudah awak puasa tak ada tu, alah tak apa-apa. Tu boleh, tak kena kafarat tu. Kok lupa, tapi jangan pura-pura lupa. Kok lupa bisa jadi ibu. Kan hari-hari pertama tu lupa awak puasa ibu. Ya kan? Misalnya lalu sudah sahur tu, sudah subuh tu lalu. Tu kan tak kena masuk puasa tu. Lewat. Alah sudah baru tak kena puasa, tak kena kafarat tu. Ya, tu kok lupa kan tak ada masalah itu. Tapi berdua lupa tu tak mungkin enggak. Tapi kok ya kan kok lupa berdua. Gitu tu Pak Ibu ya. Itu makanya bersabit tadi Ibu. Anak-anak itu tolong kubalonnya. Kubalon siang tu kok ada gak lain dah po gelagatnya waktu kecil leh. Kosoi. Itu tugas ibu-ibu tu. Kadang anak-anak aku tak paham agama bagaimana ibu. Di sekolah kadang tak diajarkan ikut ibu. Iya, tak ada materi ikut di sekolah ibu. Cayolah kamu. Tak ada orang lo. Di masjid disabui materi ko nen mandangan lapuk-lapuk sadonya guno itu lapuk-lapuk ko lah tahu je ko mah. Kok dapat nan mendengar ceramah ko nan gadi-gadi tu nan manika tu nan bujang-bujang sehingga paham hukum ko. Ibu yang paham lah mengecek anak lah. Ko terlongsong ni ko. Itu. Begitu Pak. Masih ada Pak? Silakan. Kalau puasa sunat tidak batal surang saya. Kalau puasa ini puasa Ramadan kok Pak. Kalau puasa sunat apa? Puasa Senin. Ya kan? Tu pulang siang. Ya kan? Pulang siang berbuka saya itu. Bukalah dah Pak loh. Mana tahu Pak kan. Pak buka saya itu. Ya kecap Pak. Buka saya je Pak. Dah lo je. Bukalah. Gitu. Padahal lah jam 1 ke. Mungkin pulang siang apa ke kan. Hari Senin ke pulang siang hari jam 1 kan. Ya kan buka lah je. Ya tak awal lah buka lah. Tak ada kafarat ke Pak. Ini yang puasa Ramadan gitu. Gitu. Ya bisa jadi itu Pak. Ya kalau puasa sunat itu tidak ada masalah. Jangankan makan langsung tak ada. Ya kan Rasul-rasul barik mana puasa ke makan selain tak boleh.
Jadi kali ini yang berlaku untuk puasa Ramadan ini wajib. Begini Ibu, siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tidak bisa diganti walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Ya, man aftara yauman fi Ramadan, siapa yang membukakan 1 hari saja di bulan Ramadan tidak akan bisa diganti walaupun dia puasa setahun. Tak maksudnya begitulah bahayanya 1 hari kot kalau sempat tinggal. Ibu ganti setahun yang 1 hari tidak terganti tu. Ini tidak ringan masalah puasa Ramadan ni Pak. Kalau ada orang seperti tadi sengaja dia melakukan kesalahan hingga batal puasa Ramadan tu, setahun dia menggantinya, jangankan 2 bulan. Kata Nabi setahun pun tak akan bisa menggantikan nilai yang 1 hari Ramadan tu Pak. Maka dikasihlah hukuman itu 2 bulan berturut-turut tadi. Ini banyak terjadi, sering terjadi. Cuma karena ini kan urusannya ini kan tak ada yang tahu Pak, kecuali mereka berdua. Tak ada yang tahu kan. Makanya puasa tu ibadah kejujuran tu, maka dipanggil amanu. Kita kan tak tahu, orang tahu kalau kita dengan pasangan kita di kamar kita. Mana ada orang tahu? Kalau mau melakukan bisa saja tu, tapi tidak, ini ibadah kejujuran. Kalau yang mau melanggar ya sudahlah tu. Kasih hukuman 2 bulan berturut-turut. Ini kalau puasa wajib saja Pak, yang sunat tak. Apa kalau ini berbuku tengah hari itu silakan. Kalau puasa sunat yang wajib itu jadi masalah. Baik, begitu dulu Bapak Ibu ya tentang puasa ini. Ini masih panjang hadis-hadisnya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.